Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Reza dari dengan NIM 2210952008 dari kelompok 33 Praktikum Sistem Kendali jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 dari Praktikum Sistem Kendali, yaitu dengan judul modul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Yang pertama-tama itu yang perlu kita ketahui yaitu diagram blok. Diagram blok sistem kendali yaitu diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada satu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Apa saja itu sinyal? Sinyal adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian satu kendali sistem. Subsistem, blok yang diberisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Summing point itu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Terakhir, branch point itu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Berikut merupakan contoh diagram blok sistem kendali. Dapat dilihat pada gambar yang dipaparkan pada PowerPoint berikut. Selanjutnya, hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan diagram blok. Yang pertama itu ada hubungan seri. Itu dapat dilihat dari gambar dari blok diagram di atas diketahui X2-nya sama dengan X1 kali G1, X3-nya sama dengan X3 kali G2. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 dan kepersamaan 2 sehingga menjadi X3 sama dengan X1 dikali G1 dikali G2. Selanjutnya itu hubungan paralel. Dari blok diagram di atas diketahui X2 sama dengan X1S dikali G1S, X3S sama dengan X1S kali G2S, dan pada blok diagram di atas terhubung titik-titik penjumlahan sehingga X4S sama dengan X2S kurang X3S, X4S sama dengan X1S kali G1S kurang G2S. Selanjutnya, modifikasi diagram blok itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke sesudah sistem. Dapat dilihat pada gambar, yaitu perubahan titik percabangannya. Yang pertama yaitu sebelum G-nya, dan untuk gambar kedua itu setelah G-nya. Itu dapat dituliskan persamaan X1 kali G kali A sama dengan X1 sehingga A didapat sama dengan sepel G. Yang kedua itu pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Itu dapat dituliskan dengan persamaan X1 kali A sama dengan X1 kali G dan didapat A sama dengan G. Dapat dilihat dari gambar diagram blok di atas. Selanjutnya itu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem, yaitu dapat ditulis dengan persamaan X3 sama dengan X1 kurang X2 dikali G, X3 sama dengan X1G dikurang X2G. Selanjutnya persamaan X3 sama dengan X1G kurang X2A, dan kita substitusikan X1G kurang X2G dikali G sama dengan X1G kurang X2 kali A sehingga didapat G sama dengan A. Selanjutnya, sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka itu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Itu dapat dilihat pada gambar berikut merupakan gambar sistem kendali lingkar terbuka, dan fungsi alihnya itu sama dengan CS per RS sama dengan GS. Dan untuk keluaran sistemnya CS sama dengan GS kali RS. Selanjutnya, sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup itu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Yaitu dapat dilihat pada gambar fungsi alihnya yaitu CS sama dengan ES XGS untuk persamaan 1, ES sama dengan RS kurang BS untuk persamaan 2, BS sama dengan CS dikali HS itu persamaan 3. Selanjutnya, substitusi persamaan 3 ke persamaan 2 dan didapat persamaan 4.
Setelah itu persamaan 4 distitusi ke persamaan 1 sehingga didapat CS sama dengan LS kurang CS dikali HS dikali XGS. Selanjutnya kembalikan GS ke dalam sehingga CS sama dengan LS per GS dikali CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya pindahkan CS, HS, dan GS ke ruas kanan dan menjadi CS tambah CS HS kali GS sama dengan LS per GS sehingga didapatkan persamaan LS, lalu dipindah ruas ke kiri dan dibuat respons sistemnya, yaitu didapat CS per LS nya sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Selanjutnya itu perbandingan sistem Kennedy lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Itu perbandingannya itu sistem lingkar terbuka memiliki kurang stabil dan teliti. Kedua, lebih mudah dibuat. Yang ketiga, tidak ada umpan balik. Yang keempat, murah. Untuk sistem Kennedy lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti, susah dibuat, terdapat umpan balik, dan harganya mahal. Selanjutnya pengendalian PID. Pengendalian proporsional. Controller PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Performansi sistem yang baik dapat mengurangi atau menghasilkan nilai error steady state. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Jenis kontrol yang menghasilkan output sebanding dengan input dalam domain waktu. Hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP kali ET. Itu dapat dilihat pada blok diagram di atas. Selanjutnya yaitu dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Karakteristik pengendalian proporsional yaitu pertama, jika KP diperkecil maka respons sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar maka respons sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rest time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar maka respons sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau oscillasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi state error tapi tidak menghilangkannya. Selanjutnya pengendali integral. Jenis kontrol yang dihasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dalam pengendalian integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Dalam domain Laplace dapat ditulis US sama dengan ES sama dengan KT per S. Selanjutnya karakteristik pengendalian integral. Yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar dapat mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Selanjutnya itu pengendali derivatif. Jenis pengontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa ada perubahan input. Pengendali derivatif akan memberikan satu sinyal kontrol U bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, dinyatakan dalam persamaan berikut. Dalam domain Laplace dapat ditulis US sama dengan per ES sama dengan K kali DS. Untuk karakteristik pengendalian derivatif, yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem.
Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesejalan pada keadaan tundanya. Kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Selanjutnya, pengendalian proporsional integral. Jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Berdasarkan gambar di atas, dapat persamaan UT sama dengan KP kali ET tambah KP per TI integral T sampai 0 ET kali DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral, dan nomor lapas dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 tambah I per TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Karakteristik pengendalian proporsional integral: yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respons sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, respon lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya, pengendali proporsional derivatif. Jika kontrol untuk mengoptimalkan kerja pengendali proporsional dari gambar di atas, dapat persamaan berikut. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif, domain Laplace-nya dapat ditulis dan dilihat dari persamaan berikut. Karakteristik pengendalian proporsional derivatif yaitu respons sistem sangat cepat, yang kedua overshoot rendah, yang ketiga kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Selanjutnya, pengendali proporsional integral derivatif. Ini kontrol yang menggabungkan pengendalian proporsional integral dan derivatif ini dapat dilihat pada diagram blok dan didapat persamaan berikut. Dan dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis dan dapat dilihat dari persamaan berikut. Untuk karakteristiknya itu pertama, memperbaiki respons transient, yang kedua menghilangkan nilai error steady state, yang ketiga mengurangi overshoot. Selanjutnya yaitu perbandingan respon loop tertutup, rest time, overshoot, setting time, dan steady state error. Untuk yang proporsional, rest time menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time perubahannya kecil, steady state error menurunkan atau mengurangi. Untuk yang integral, rest time-nya menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time meningkatkan, steady state error mengeliminasi. Yang ketiga, derivatif, rest time-nya perubahan kecil, overshoot menurunkan, settling time menurunkan, steady state error perubahan kecil. Selanjutnya yaitu parameter tanggapan peralihan PID. Yang pertama, time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua, rest time, waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang selanjutnya, settling time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai nilai 63,2% dari nilai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitaran nilai akhir. Selanjutnya, delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya, maksimum overshoot, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dapat dilihat dari persamaan berikut. Selanjutnya, time peak, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Berikut merupakan parameter tanggapan peralihan PID. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, metode penelaan atau tuning PID.
Yang pertama, metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tanding PET adalah salah satu pendekatan yang umumnya digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Yang kedua, metode Ziegler-Nicholas. Itu metode heuristik yang digunakan untuk penyetelan pengontrolan PET. Metode ini dikembangkan oleh Ziegler dan Nathaniel Nicholas pada tahun 1942. Metode tanding ini dilakukan dengan eksperimen yang bertujuan untuk mencapai offset maksimum 25% terhadap masukan step. Selanjutnya, metode Cohen-Kuhn, yaitu merupakan pengembangan metode tanding PET dari metode Ziegler-Nicholas, yaitu versi lebih kompleksnya. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nicholas, tapi bedanya itu waktu naik yang lebih cepat, memberikan waktu naik yang lebih cepat. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.